Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program Kata Pakar hadir kembali di hadapan Anda. Anda, pemirsa Salam TV, sahabat muslim bisa menyaksikan program Kata Pakar ataupun program-program Salam TV lainnya lewat satelit merah putih atau dari antena Kuban. Serta Anda juga bisa menyaksikan dari TV berlangganan My Republic Channel 285 serta dengan mudah bisa akses dari handphone Android Anda. Caranya Anda silahkan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Nah, sahabat muslim, Kata Pakar kali ini istimewa dan sebuah kehormatan untuk saya. Saya bisa bertandang pertama sekali ke kantor pengadilan tinggi Medan dan yang menjadi narasumber kita adalah langsung pada kesempatan kali ini yaitu KPT Medan. Ada Bapak Setiawan Hartono SH MH ya yang sudah di samping saya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Baik sahabat muslim, kita akan bahas di kesempatan kali ini soal banyak hal yang mungkin kita masih belum paham ataupun belum familiar dengan istilah-istilah yang sering digunakan dalam sebuah peradilan di pengadilan tinggi begitu. Nah ini terima kasih sekali Pak untuk waktunya di kesempatan kali ini ya. Ini untuk pertama kali juga saya main ke sini Pak. Ya kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan nanti mudah-mudahan bisa kita dapat simpulkan dari apa yang dijawab oleh Bapak Ketua ya. Ini kita sapa ya Pak Ketua gitu ya Pak ya. Iya, biasa dipanggil Pak Ketua. Pak Ketua. Baik sahabat muslim ya, saya mau tanya dulu secara umum Pak. Bapak melihat masyarakat sekarang ini kesadarannya terhadap kehadiran ataupun adanya sebuah lembaga pengadilan tinggi itu seperti apa sih Pak? Ya kalau kami tentu melihatnya indikatornya dari kesadaran masyarakat itu bisa dilihat dari volume perkara yang masuk ke pengadilan tinggi ya. Oke. Nah, artinya kami di pengadilan tinggi Medan ini cukup besar ya, beban perkaranya itu tahun 2020 itu pidana dan perdata hampir 2.700. 2020? Sebanyak sekitar hampir 2.700. Artinya apa? Banyak, khususnya tentu kalau yang pengadilan tinggi yang langsung berkepentingan adalah yang masyarakat pencari keadilan ya. Artinya bahwa masyarakat pencari keadilan banyak yang berharap mendapat keputusan yang adil melalui upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Nah, dengan besarnya perkara itu tentu ya cukup tinggi kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat tentang fungsi pengadilan tinggi itu sendiri. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, pengadilan tinggi Medan ini cakupannya tuh wilayahnya mana saja? Ya, jadi wilayah hukumnya ya seluruh provinsi Sumatera Utara. Yang membawahi ada 20 pengadilan negeri di Sumatera Utara ini. Oke, Pak, kalau kita lihat ya tadi Bapak bisa sebutkan juga bahwa ternyata masyarakat itu sebenarnya kesadarannya akan sebuah lembaga pengadilan tinggi ini cukup besar dilihat dari peningkatan kasus-kasus yang dilaporkan ke pengadilan tinggi. Nah sebenarnya secara kasus apa aja sih sebenarnya yang ditangani oleh pengadilan tinggi sendiri? Jadi kalau pengadilan tinggi itu ini kalau dibagi kelompok besar ya menangani perkara pidana dan perkara perdata. Tapi perkara pidana itu ada pidana tipikor, ada pidana anak, ada pidana perikanan, ya. Kemudian perkara perdata itu ya kalau yang masuk pengadilan tinggi tentu yang bersifatnya sengketa ya, berarti perkara perdata gugatan. Itu yang masuk. Tadi Bapak sebutkan tahun 2020 saja itu ada 2.000-an kasus pidana yang masuk ke pengadilan tinggi pengadilan tinggi Medan begitu ya. Nah itu yang paling dominan itu kasus apa Pak? Jadi kalau di Sumatera Utara ini di Pengadilan Tinggi Medan untuk perkara pidana yang paling dominan perkara narkotika, tindak pidana narkotika. Jadi itu hampir 90% lah perkara yang masuk perkara narkotika. Kalau perkara perdata ya sengketa tanah yang mendominasi itu.
Oke, baik. Nah ini maksudnya di tengah-tengah situasi pandemi ini ternyata kasus-kasus narkoba itu meningkat begitu ya Pak ya. Nah kalau Bapak melihat ya ada beberapa kasus-kasus di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat tuh kadang-kadang menilainya malah kadang-kadang aneh begitu ya. Maksudnya kayak kasus-kasus dulu sebelumnya pernah bukan di Pengadilan Tinggi Medan memang seperti kasus ada ibu-ibu yang mencuri umbi-umbian ataupun penyuri mangga, mencuri ayam begitu, itu masuk ke kantor pengadilan untuk diperkarakan. Nah itu bagaimana sebenarnya Pak? Ya, jadi ini kalau di peradilan pidana itu ada namanya sistem peradilan pidana. Jadi intinya gini, pengadilan tidak pernah mencari perkara. Oke. Ya, di perkara pidana itu perkara itu ada dimulai dari penyidikan. Oke. Jadi tapi kalau kemudian oleh penyidik suatu perbuatan diproses secara pidana kemudian diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak bisa menolak. Nah, jadi kita terima jadi bukan pengadilan mencari perkara, enggak. Oke. Nah, kalau kami ingin pengadilan nggak perlu ada perkara, nah, jadi gitu ya. Jadi itu, jadi kadang salah masyarakat melihatnya kalau proses peradilan itu ya pengadilan, padahal perkara itu ada dari penyidik kalau perkara pidana. Kalau tidak polisi tidak bergerak, tidak ada perkara di pengadilan. Oke, jadi sebenarnya untuk orang awam lah seperti masyarakat menengah ke bawah begitu ataupun masyarakat yang masih belum paham betul terkait dengan pengadilan tinggi ataupun perkara-perkara yang dilaporkan ke pengadilan tinggi, sebenarnya seperti apa sih batasan ataupun peran dari pengadilan tinggi itu terhadap sebuah kasus? Ya, intinya kan gini. Pengadilan tinggi itu menangani perkara dalam peradilan tingkat banding. Pencari keadilan, apakah itu dalam perkara pidana atau perkara perdata yang tidak puas atau berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri, dia dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Tentu dengan harapan akan memperoleh putusan yang lebih memenuhi harapan mereka, gitu ya. Nah, ada yang mungkin berspekulasi saja, ada yang yakin nanti di tingkat banding dia akan mendapat putusan yang lebih adil. Nah, gitu, kira-kira. Artinya kan setiap kasus yang ditangani oleh pengadilan tinggi tetap harus ada prosedurnya dari awal, mungkin tahapannya adalah mendaftarkan ataupun melaporkan atau mendaftarkan kasusnya begitu. Nah, ya, jadi gini, kalau di pengadilan perkara banding itu memang di perkara perdata dia harus melalui proses mendaftarkan ya, menyatakan dulu. Pertama menyatakan banding. Jadi kalau menyatakan banding kemudian dibuat aktanya, perkara pidana juga gitu. Jadi apakah jaksa atau terdakwanya yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri, dia menyatakan banding di depan panitera. Nah, kalau pidana tentu tidak harus tidak ada biaya yang harus dibayar, tapi kalau perkara perdata dia nanti akan membayar panjar biaya banding. Oke, secara sederhananya Pak, sebenarnya seperti apa sih proses pendaftaran sebuah kasus ke pengadilan tinggi? Ke pengadilan tinggi ya itu tadi, ketika pengadilan negeri memutus menjatuhkan putusan salah satu pihak, kalau dalam perkara perdata apakah dia penggugat atau tergugat tidak menerima putusan itu, kemudian dia dapat menghadap kepada panitera untuk menyatakan banding terhadap putusan itu. Nah, nanti setelah menyatakan banding akan dibuatkan akta, kemudian dia harus membayar biaya bandingnya, panjar biaya banding ya. Udah nanti akan diberi nomor register, kemudian diproses sesuai hukum acara, setelah semua lengkap berkas dikirim ke pengadilan tinggi. Perkara pidana juga begitu, apakah itu jaksa penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya yang tidak puas atau keberatan menyatakan banding, nanti oleh pengadilan akan diproses, diberitahukan kepada pihak lawannya dan seterusnya. Kalau sudah selesai, berkasnya dikirim pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi akan memeriksa perkaranya itu melalui berkas perkara yang dikirim. Oke, nah di tengah-tengah masyarakat Pak sekarang ini kan banyak ya tindakan-tindakan kejahatan. Namun kadang-kadang ada yang melaporkan, ada yang tidak. Nah misalkan nih ada yang melaporkan, sebut saja misalnya ada kasus-kasus sekarang ini masa pandemi ya. Sebenarnya kan secara hukum sudah ada penjelasan tidak boleh melakukan kegiatan
secara berkerumunan ramai-ramai begitu, tapi tetap saja ada orang yang melakukan kegiatan tersebut. Lalu ada yang melaporkan. Nah itu dimulai dari mana sampai akhirnya pengadilan tinggi memproses itu menjadi sebuah kasus begitu? Ya itu tentu melaporkannya, kalau perkara pidana melaporkannya adalah ke aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik ya ke kepolisian. Nah kepolisian nanti tentu akan menyelidiki ya, melalui penyelidikan apakah ini memang merupakan tindak pidana apa bukan. Kalau memang ada perbuatan yang merupakan tindak pidana, kemudian dicari siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Nah, kalau sudah diproses nanti diperiksa melalui penyelidikan, penyidikan, selesai dikirim ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Jadi tahapnya dari polisi ke jaksa, jaksa baru ke pengadilan gitu. Jadi kalau ada perkara di pengadilan, ya itu kerjanya Pak Polisi yang awal, bukan kerjanya pengadilan. Pengadilan hanya memutuskan begitu ya, Pak, ya? Gitu. Oke, ini menarik sekali sahabat Muslim ya. Apalagi nanti ada di tengah-tengah masyarakat Pak, ungkapan bahwa pengadilan tinggi itu keputusannya kadang-kadang tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan ada ungkapan keadilan itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nanti saya ingin ungkapan dari Bapak seperti apa menanggapi statement seperti itu. Tapi kita harus jeda dulu sahabat Muslim. Nanti setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tetap di program Kata Pakar, mencari informasi dari sisi ahli. Ya, sahabat Muslim, kembali lagi di program Kata Pakar, mencari informasi dari sisi ahli, masih bersama Bapak Setiawan Hartono SHMH selaku KPT Medan ya. Baik Pak, ini menarik ya kalau kita bicara soal hukum. Kita tahu Indonesia ini merupakan negara hukum dan masyarakat juga sebenarnya harus perlu banyak edukasi terkait dengan hukum begitu ya. Sampai-sampai kalau kita dengar di tengah-tengah masyarakat tuh ada ungkapan hukum itu kesannya tajam ke atas, tumpul ke bawah, karena banyak juga ketika didengarkan hasil keputusan sidang begitu kesannya tidak berpihak kepada orang-orang yang secara finansial mungkin lemah begitu. Nah ini Bapak menanggapi statement-statement seperti ini seperti apa Pak? Ya jadi gini, di setiap permasalahan perkara yang di pengadilan kan pasti ada dua pihak ya. Nah, kalau dalam perkara pidana tadi ada pihak penuntut umum yang mewakili negara, ada pihak terdakwa dari pelaku tindak pidana. Jadi masing-masing dengan kepentingannya gitu ya. Jadi kadang melihat apapun keputusan itu kalau tidak sesuai dengan kepentingan biasanya orang tentu akan memberikan respon yang negatif. Nah, kalau sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan harapan dia akan respon positif. Tapi seperti tadi, kadang yang dimaksud statement seperti itu kadang ada orang korupsi kenapa nggak diproses? Kenapa ini yang nyuri ayam diproses? Ya, sekali lagi itu tadi itu bukan urusannya pengadilan karena awal suatu perkara pidana itu dari penyidikan. Ada atau tidak ada perkara itu tergantung penyidik. Penyidik itu bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa KPK. Ya. Nah, kalau sudah jadi perkara baru ke pengadilan. Jadi pengadilan tidak pernah memilih perkara, tidak pernah menciptakan perkara. Pengadilan hanya menerima perkara yang diajukan. Ketika ada perkara, apakah itu nenek Minah yang curi kakao diajukan ke pengadilan, ya pengadilan harus meriksa, harus mengadili, harus memutus itu, tidak bisa menolak begitu. Nah, jadi masalahnya itu, jadi hukumnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, gitu loh ya. Jadi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan kita harus proses, ya periksa dan adili. Nah, tentu dalam proses peradilan itu akan melihat berbagai aspek ya. Katakanlah benar ini orang mencuri. Tapi kenapa orang mencuri? Apa yang dicuri? Itu juga menjadi pertimbangan hakim. Jadi tapi tidak mungkin kalau memang terbukti orang itu memang benar mencuri dan kemudian tidak boleh dikatakan dia mencuri.
Tapi nanti tentu dalam menjatuhkan pidana, hukuman akan ada kebijaksanaan hakim. Oh, orang mencuri karena kelaparan, atau orang mencuri karena ingin kaya, tentu beda. Gitu. Jadi itulah yang menjadi, makanya seorang hakim dituntut arif bijaksana. Selain adil, jujur, arif bijaksana. Oke, Gitu, ya. baik. Nah, dalam sebuah kasus Pak, ada namanya istilahnya terdakwa, kemudian saksi, sampai dimulai mungkin dari ini ya, sebagai saksi, kemudian nanti akhirnya bisa jadi terdakwa begitu ataupun tersangka. Nah, ini kan kita sebagai masyarakat awam kadang-kadang tidak paham. Sebenarnya fase-fase itu tuh wewenang siapa yang menentukan dan berdasarkan apa? Dimulai dari apa dulu nih Pak sampai akhirnya menjadi seorang tersangka? Iya, jadi itu tidak selalu sama ya. Kadang ada gini, intinya penyidik atau penyelidik itu kan ketika melihat suatu peristiwa yang diduga itu merupakan peristiwa pidana, dia belum tahu siapa pelakunya. Oleh karena itu kemudian penyelidik melakukan penyelidikan, dicari orang-orang, diminta keterangan, tentu karena belum tahu siapa pelakunya ya orang disebut saksi atau mungkin masih terperiksa. Ya, kalau dari hasil pemeriksaan nanti ternyata dari yang semula diperiksa sebagai saksi itu ternyata ada dugaan kuat dia yang melakukan, dialah kemudian dengan menjadi tersangka. Nah, tersangka kalau diproses, perkaranya di penyidikan, nanti kalau sudah lengkap kemudian dikirim ke kejaksaan masih dengan status tersangka. Tapi nanti ketika jaksa menuntut ke pengadilan, melimpahkan perkara pengadilan, sudah berubah statusnya menjadi terdakwa. Jadi terdakwa itu ketika seorang pelaku tindak pidana sudah diproses di pengadilan. Nah, kalau tersangka itu sejak diproses penyidikan sampai ke penuntut umum. Tapi ada orang yang tidak melalui proses jadi saksi dulu. Kalau orang tertangkap mencuri, tertangkap tangan ya langsung jadi tersangka. Nggak perlu jadi saksi lagi karena udah jelas. Berarti untuk proses peningkatan status itu bukan sepenuhnya dari wewenang pengadilan tinggi Pak ya? Dari proses awalnya dulu ya? Itu karena artinya sebutan itu sudah undang-undang menyebut gitu. Ketika dalam proses penyidikan seseorang pelaku tindak pidana disebut tersangka. Kalau di pengadilan disebut terdakwa karena dia sudah ada surat dakwaan gitu ya. Dari sangkaan itu kemudian sudah dilakukan penyidikan, bukti-bukti cukup, kemudian dirumuskan dalam surat dakwaan. Makanya dia disebut kalau dulu tertuduh, sekarang terdakwa namanya. Gitu. Nah kita juga sering masyarakat nih mendengar ataupun melihat dari media-media tuh dalam sebuah kasus begitu ya, kemudian masuk ke tahapan pengadilan begitu. Ketika dipanggil akan mengikuti proses sebuah peradilan tapi tidak datang begitu atau kadang-kadang mangkir. Nah ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Maksudnya statusnya mangkir itu kemudian status di pengadilannya apakah akhirnya ditunda atau ada perubahan ataupun ada pengaruh begitu? Ya, jadi ini mangkir ini ada dua kemungkinan ya. Kalau dalam perkara perdata dulu saya ya. Kalau dalam perkara perdata pihak penggugat tergugat dia tidak wajib hadir, boleh tidak datang. Seseorang digugat di pengadilan kemudian dia tidak mau datang. Pengadilan tidak bisa memaksa dia untuk datang. Hanya yang dilakukan, dia kalau sudah dipanggil secara patut, secara sah dan patut, tidak hadir, ya silahkan saja. Tapi kamu tidak akan didengar. Jadi nanti pengadilan hanya mendengar sepihak saja, pihak yang hadir. Nah, artinya dia akan rugi sendiri. Ya gitu. Jadi itu hukum acaranya begitu. Pengadilan tidak perlu memaksa tergugat untuk hadir. Silahkan nggak hadir, kalau nggak mau hadir. Tapi konsekuensinya, resikonya kamu tidak akan pernah didengar, tidak bisa membuktikan bahwa kamu yang punya hak misalnya gitu. Kita mendengar sepihak, nanti akan lahir putusan first take. Nah, tapi kalau dalam perkara pidana juga ada, kalau dia sebagai terdakwa, ada juga sebagai saksi ya. Ya sebenarnya perkara pidana apakah sebagai terdakwa, sebagai saksi wajib. Kalau dia dipanggil ya wajib hadir, tapi ada yang mangkir, ada tahapan-tahapan proses, bisa diulangi dipanggil lagi.
Kalau sampai 2-3 kali tidak hadir, hakim bisa memerintahkan pada jaksa untuk agar terdakwa dihadirkan secara paksa. Dihadirkan secara paksa itu di dalam undang-undang ya tidak ada, nanti penilaiannya dijemput oleh jaksa dengan didampingi petugas aparat keamanan gitu ya. Jadi dibawa pengadilan. Apakah itu sebagai terdakwa maupun saksi gitu. Oke, ini berarti kembali ke hukum acara sebenarnya Pak ya. Ya. Nah, kita bahas sedikit terkait dengan hukum acara. Nah, hukum acara ini secara standar apakah memang di pengadilan tinggi itu semua ada standarnya atau berbeda kasus beda lagi hukum acaranya, dan sebenarnya sampai tahap berapa kali peradilan sampai akhirnya diputuskan sebuah perkara? Ya, hukum acaranya sama, semua mau yang dipakai oleh penyidik, sampai jaksa, hakim, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hukum acaranya sama, kitab undang-undang hukum acara pidana yang umum. Tapi ada juga hukum acara khusus di dalam undang-undang khusus, ya, misalnya undang-undang tentang peradilan anak, ada di situ juga ada hukum acara khususnya. Oke. Di tipikor juga ada hukum acara khusus yang mungkin menyimpang dari hukum acara umum di KUHP itu. Sama di situ di KUHP itu diatur tentang tahap ada penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, penyidikan, nanti penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian, kemudian ada banding, kasasi, diatur sama. Oke. Hukumnya sama aturannya. Ya. Sampai akhirnya diputuskan ada keputusan. Itu berapa tahap sih Pak? Ya kalau pidana ya intinya tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Itu ada tiga tahap itu, makanya tahap. Itu yang disebut sistem peradilan pidana terpadu ya. Sistem peradilan pidana itu tahap penyidikan, penuntutan, peradilan. Oke, baik, ini semakin menarik ya, sahabat muslim, nanti kita akan juga bahas ya terkait dengan ada beberapa yang sedang hangat juga pembahasan terkait dengan pengadilan ataupun proses peradilan yang dilakukan secara online. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait kenapa sih di ruangan pengadilan tinggi atau di ruangan peradilan itu tidak ada foto kepala negara atau presiden begitu. Nanti kita akan sama-sama tanyakan dengan Pak Ketua gitu ya. Tapi setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tentunya. Tetapi program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli, saya segera kembali.